Halo semuanya, kembali lagi sama aku Gaby. Hari ini aku mau ngebahas tentang kenapa sih orang putus cinta itu bisa berujung pada jadi sebenarnya tuh putus cinta itu emang sedih dan nggak semua orang tuh bisa kuat untuk menjalani itu. Cuman ada beberapa kasus di mana mereka itu yang putus cinta melakukan hal tersebut. Nah, hari ini aku mau ngebahas kenapa sih ada orang-orang yang kayak gitu dan alasan utamanya tuh apa sih gitu. Nah, yang pertama sebenarnya itu ada beberapa alasan seseorang itu memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Nah, tapi secara logisnya ada beberapa orang itu tuh biasanya sebanyak 90% orang itu mengalami atau memiliki gangguan mental atau penyakit mental. Contohnya gangguan depresi, terus ada bipolar, terus ada diagnosa lainnya. Terus ada juga nih hal-hal lain yang membuat orang tersebut memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Nah, ada yang misalkan nih mereka punya faktor sosial ekonomi yang kurang, terus trauma kekerasan, putus cinta pun menjadi suatu alasan gitu. Nah, tapi kalau menurut orang-orang yang mereka bucin terus mereka putus, alasannya adalah mereka tuh nggak bisa hidup tanpa pasangannya itu atau tanpa si doi, sehingga ya kalau misalkan doinya cabut, ya dianya udah kayak ngerasa aduh nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa ini itu, hidup gue udah sama dia udah bagus lah, gue bisa menjalani hidup bareng dia segala macem itu. Nah, itu alasan kenapa mereka tuh gampang untuk putus semangat, putus harapan. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Nah, ada pertanyaan, mengapa keinginan untuk ini sering tidak diketahui orang lain? Nah, biasanya ada beberapa orang tuh yang kelihatan nih sebenarnya memang mereka tuh mau untuk melakukan itu, cuman di satu sisi mereka ada yang diem-diem juga, yang akhirnya orang-orang tuh nggak akan notice kalau ternyata tuh dia ada masalah percintaan gitu. Nah, kita bisa tahu dari mana sih? Nah, ada tuh gelagat-gelagatnya orang yang mau mencoba untuk gitu. Nah, ada contohnya nih, ada beberapa orang tuh yang memang mereka tuh udah merasa kalau mereka tuh terlalu kesepian, mereka diam, mereka nggak peduli sama sekitar. Atau ada juga yang misalkan contohnya gini, saya lebih baik keluarga akan hidup lebih baik juga kok kalau nggak ada saya gitu. Terus ada juga yang kayak mereka mencoba untuk minum obat tidur yang overdosis atau menggunakan media-media lain seperti tali, kemudian benda-benda tajam gitu. Terus mereka tuh juga memiliki perasaan bahwa mereka tuh nggak berdaya, mereka putus asa, nggak punya motivasi. Nah, atau mereka bisa juga membenci diri sendiri, kayak kok gue gini sih, harusnya gue mah nggak gini, gue kalau nggak ngelakuin ini nggak akan putus gitu. Atau juga yang bisa tiba-tiba mereka chat atau call temennya, orang-orang sekitar, kayak ngomong thank you ya guys segala macam, yang konteksnya itu kayak perpisahan gitu. Itu menjadi salah satu
indikator seseorang tuh mau melakukan hal tersebut. Nah, gimana sih kita sebagai orang untuk membantu teman-teman kita yang kayak gitu? Nah, biasanya kalau misalkan kita udah lihat tuh tadi yang indikator-indikator itu, nah coba ditanyain temennya, apakah mereka baik-baik aja atau mereka memang lagi butuh bantuan. Kalau misalkan mereka baik-baik saja, tetap temenin aja. Takutnya ada orang-orang yang emang nggak mau ngomong, nggak mau kasih tahu. Jadi ya lebih baik kita temenin dulu sampai benar-benar kita ngerasa mereka tuh aman gitu. Jadi kesimpulannya adalah tetap hati-hati dan tetap kita harus sebagai orang tuh harus aware orang-orang sekitar kita tuh kayak gimana, pertemanan kita, keluarga kita tuh seperti apa. Nah, buat yang misalkan nih ngerasa putus cinta terus kayak udah nggak ada motivasi, nah kalian tuh nggak boleh begitu, karena sebenarnya sebelum orang itu masuk ke dalam hidup kalian juga tetap bisa hidup kok. Bukan menjadi alasan dimana kalian itu bisa mati atau bisa nggak bisa hidup tanpa si pasangan gitu. Jadi thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu nih kalau ternyata putus cinta tuh gak harus berujung ke ini gitu. Ya udah, thank you guys. Aku Gaby undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.